Halo Sobat Properti, berjumpa lagi dengan saya Kang Ron ya. Di video sebelumnya kita banyak ngebahas tentang bagaimana menyusun sebuah marketing plan ya, atau sebuah perencanaan pemasaran. Dari mulai A, B, C, D sampai Z-nya kita bahas. Nah, untuk kali ini ya, kita akan masuk kepada bab apa? Yaitu bab tentang KPI ya. KPI. Oke. KPI itu apa sebenarnya? KPI itu key, yaitu kunci ya. Kunci atau key performance indicator, sebuah kunci atau tolak ukur ya. Yang saat ini sudah mungkin beberapa perusahaan yang sedang berkembang, bahkan yang sudah maju ini sudah mulai rame itu ya ngebahas tentang KPI. Sebenarnya KPI sudah ada sejak lama. Cuman di kita memang saat ini sedang rame dan menjadi tren itu sendiri ya di dalam perusahaan. Nah, KPI itu sendiri sebenarnya dibuat tujuannya untuk apa? Untuk merefleksikan ya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh tim manpower yang ada di dalam organisasi tersebut. Artinya KPI yang bagus itu adalah KPI yang merefleksikan sebuah pekerjaan itu ya, sebuah pekerjaan yang dibangun oleh tim kita. Kalau di pemasarannya berkaitannya dengan bagaimana caranya kita untuk mencapai tujuan pemasaran itu sendiri gitu ya. Yang kedua, KPI itu harus merefleksikan terkait dengan prestasi tim ya gitu. Jadi ini harus diubah mindsetnya, jangan sampai adanya KPI ini menjadi alasan kita untuk mencatin orang gitu ya. Untuk ngebuang orang gitu, bukan. Justru sebenarnya ini adalah untuk bahan evaluasi gimana caranya manpower kita sukses, manpower kita dalam tim ini maju ya, dan berkontribusi lebih baik lagi, dan juga bagaimana ini perusahaan bisa mencapai dengan visi misi yang sesuai dicanangkan oleh perusahaan tersebut gitu. Artinya ya harus ujung-ujungnya kepada visi misinya perusahaan itu sendiri ya, mau dibawa kemana ini perusahaan gitu ya. Oke. Nah, maka dari itu biasanya ini saya sebelum masuk ke langkah-langkah ya saya mau cerita dulu. Biasanya dalam mewujudkan mewujudkan KPI yang baik gitu ya, untuk para tim sales ya, kalau di dalam marketing itu tim salesnya atau tim marketingnya atau tim daratnya gitu. Nah, biasanya ada yang namanya reward. Ya, untuk apa reward? Reward diberikan untuk orang-orang yang berprestasi. Tentunya prestasi tersebut dilihat dari apa? Dari KPI-nya itu sendiri. Jadi artinya gini ya, sekarang sudah bukan lagi eranya tiba-tiba bos marah-marah, Anda dipanggil gitu ya sama bos. Kamu kerja gak bener ini. Apa-apaan ini seperti ini. Dan bosnya sendiri nggak tahu melihat bener dan gak benernya itu dari mana dasarnya. Nah, itu udah tidak zamannya lagi seperti itu. Nah, sebelum memanggil timnya itu pasti si bosnya tersebut melihat dulu KPI-nya itu sendiri. Gitu ya. Jadi, wah ini kenapa ya tim saya nilainya sekian? Kok ini proses yang harusnya dilakukan kok tidak maksimal? Kenapa ya? Nah gitu ya. Jadi ketika Anda seorang bos memanggil tim Anda itu baik nantinya untuk di coaching ya, di upgrade lagi, ataupun mau diberikan punishment atau mau kita berikan reward, tapi itu harus berdasarkan data. Nah, KPI ini yang akan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya. Begitupun untuk Anda yang sebagai tim ya, dalam tim organisasi tersebut gitu ya, atau agensi lah atau developernya gitu ya. Nggak bisa Anda menyatakan saya ini sudah bekerja keras, saya sudah melakukan semua hal dengan baik, dan saya sudah menurut saya itu sudah oke banget. Nggak bisa kalau nggak ada ukuran, tolak ukur. Maka KPI itu adalah menjadi tolak ukur ya. Tolak ukur bagaimana kita menilai dari semua proses-proses yang sudah kita lakukan. Oke ya. Nah,
Sebelum tadi langkah-langkahnya seperti apa? Ada pertanyaan dari kawan saya, Kang, yang mendapatkan KPI itu siapa? Gitu ya. Saya jawab semua tim, semua orang yang terlibat di dalam bisnis itu. Loh, dia kaget. Waduh, kalau saya punya karyawan 500 orang, betul 500 orang ini harus punya KPI, Kang? Betul. Betul, yes betul. Waduh, kok repot banget ya jadinya. Ini harus menilai satu persatu. Nah, jadi sebenarnya betul ya untuk yang terlibat harus mendapatkan KPI itu semua tim, semua orang yang terhubung dengan bisnis kita. Akan tetapi untuk penilaiannya itu sendiri itu berdasarkan dari fungsinya masing-masing. Misalkan ada fungsi marketing ya, kalau di developer ada fungsi teknik, kemudian ada fungsi finance atau divisinya ya, divisi finance, ada divisi HRD dan legal dan lain sebagainya. Jadi tidak artinya setiap orang beda-beda KPI-nya, bukan, tapi berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, gitu ya. Nah, makanya di sini saya akan menjelaskan satu fungsi KPI yang kaitannya dengan pemasaran. Oke. Kita simak langkah-langkahnya seperti ini ya.